Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah, para jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah, nikmat, rahmat, hidayah dan inayah yang dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa melanjutkan ibadah kita. Sebagaimana kita fahami bahwa ibadah adalah hikmah dan tujuan Allah memberi hidup kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kami Allah tidak menjadikan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sekarang, yaitu acara thalabul ilm, acara majelis zikir, acara tausiah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 7 faedah tekun dalam ibadah. 7 faedah tekun dalam ibadah. Yang perlu kita pahami di sini bahwa memang sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa ibadah adalah tugas pokok kita. Kita diberi kesempatan hidup di dunia untuk ibadah, maka yang terbaik dalam ibadah adalah yang disebut oleh ulama al-muwadzabah. Al-muwadzabah itu tekun. Ya, tekun itu rajin. Rajin itu istilahnya terus-menerus istiqomah. Ini yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita wujudkan dalam keseharian kita. Kita dalam sehari punya waktu 24 jam. Ya, 24 jam. Waktu 24 jam yang kita miliki dalam sehari itu saja sudah terkurangi dengan tidur. Tidur kita itu minimal 6 atau 8 jam. Itu tidur hitungan normal. Kalau yang senang tidur biasa 10 jam. Yang hobi tidur 12 jam. Kalau mania tidur mungkin seharian tidur. Kalau 8 jam saja kita ambil rata-rata, ya, setiap hari kita tidur 8 jam, ya, maka sepertiga kehidupan kita sudah habis untuk tidur. Nah, apakah ya 2/3 yang lain itu kita manfaatkan untuk ibadah semua? Kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah? Tentu tidak. Banyak aktivitas yang istilahnya kalau kita nggak teliti, kalau kita tidak memanage hati kita, maka ya, waktu yang kita lalui itu lewat begitu saja. Ya, kata Imam Asy-Syatibi yaitu tamsi sabahlala. Ya, hanya melenggang kangkung di dunia. Ya, tidak ada acara. Ya. Cara basa napa jenenge ngen kula Malang, kula asline Malang. Ya. Nggak ada kegiatan gelimpang-gelimpung. Nah, napa gelimpang-gelimpung nih? Ya, artinya nggak ada membuang waktu. Maka di sini perlu kita memahami bahwa masing-masing diri kita harus mempunyai sifat yang namanya muwadzabah. Itulah yang dimaksud dalam materi kita, yaitu 7 faedah tekun dalam ibadah. Insyaallah lembaran sudah dibagikan. Di sini kita menulis ya sebagai kesimpulan saja, ada judul dan dalil. Nah, nanti akan kita terjemahkan.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 7 faedah tekun dalam ibadah. Yang dimaksud faedah yang di sini, yang kita maksud faedah di sini adalah buah dari ketekunan dalam ibadah. Jadi faedah itu adalah umpama orang berdagang itu keuntungannya. Kalau itu amalan adalah kefadolannya. Kalau itu sebuah sebuah kedudukan, itu kemuliaannya. Orang yang tekun dalam ibadah pasti akan mendapatkan faedah yang besar, keuntungan yang besar, keutamaan yang besar, bahkan mendapatkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi. Itu yang disebut faedah. Dan nanti 7 hal itu yang akan menunjukkan sebenarnya faedahnya ya tidak bisa terhitung. Ini hanya sebuah kesimpulan, tapi insya Allah mewakili banyaknya keutamaan faedah dalam tekun beribadah. Kemudian yang disebut tekun, ini yang perlu kita catat, yaitu ada 5 pengertian. 5 pengertian tekun itu. Tekun itu bermakna dalam bahasa Arab, al-muadzabah itu bermakna al-uquf. Jadi tekun bahasa Arabnya kan al-muadzabah yang kita terangkan tadi. Nah, maksud dari muadzabah itu bermakna al-uquf. Uquf itu berhenti. Ya, seperti kemarin yang baru saja kita lakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu i'tikaf. Nah, i'tikaf itu dari kata uquf, yaitu berhenti, ya, konsen, tidak kemana-mana, hanya untuk mencari ridho Allah. Itu yang disebut tekun dalam beribadah, yaitu tidak kemana-mana. Pada saat waktunya, pada saat-saatnya, dia ada di situ. Seperti dalam sholat 5 waktu. Ya. Itu yang disebut tekun. Kemudian yang kedua, yang disebut tekun itu adalah musabarah. Musabarah, pakai sa. Yaitu musabarah itu menyabar-nyabarkan diri. Sebenarnya nggak sabar, tapi dipaksa untuk sabar. Itu namanya musabarah. Jadi sebenarnya nggak kerasan, tapi dikerasan-kerasankan. Sebenarnya mungkin hatinya masih ya setengah-setengah, tapi dipaksa untuk selalu beribadah. Seperti umpama bangun di waktu malam, sepertiga malam untuk berdoa, untuk tahajud. Sebenarnya enak tidur. Sebenarnya ya badan capek. Tapi dia menyabar-nyabarkan dirinya meskipun dalam keadaan capek, dia tahajud. Munajat kepada Allah. Itu namanya musabarah. Itu yang disebut tekun. Kemudian yang ketiga yang disebut tekun adalah al-jiddiyah. Mempersungguh. Mengerahkan semua kemampuan. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk ibadah. Kekuatannya, pikirannya, waktunya, hartanya. Itu yang disebut tekun. Jadi ada nilai jiddiyah. Makanya dalam peribahasa menjadda wajada. Saya memang bersungguh pasti akan menjumpai. Ya, kalau dia bersungguh ibadah, maka akan menjumpai manisnya ibadah. Yang keempat yang disebut tekun itu adalah mulazamah. Mulazamah itu ya selalu ada, selalu hadir. Ya, seperti seorang murid mulazamah kepada gurunya. Kemanapun gurunya pergi, dia ikut. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kemanapun Nabi pergian, beliau ikut. Beliau yang menata sandalnya Nabi. Beliau yang membawa bantalnya Nabi. Sampai julukan beliau adalah sahibun alai Rasulillah. Yang selalu membawa sandalnya Nabi. Karena pada saat Nabi bepergian kemanapun beliau ada. Bahkan juga membawakan bantalnya, membawakan air wudhunya. Itu namanya mulazamah. Kita ibadah juga begitu. Saat datang waktu ibadah, kita nggak kemana-mana. Kita ada di situ. Itu namanya tekun. Kemudian yang terakhir yang kita sebut tadi yaitu al-muadzabah. Tekun itu bermakna al-muadzabah. Muadzabah itu rajin. Rajin itu berarti ada nilai istimroriyah. Istimroriyah itu continue. Istiqomah. Tidak kok seminggu ya sholat malam. Dalam setiap malam sholat 1000 rakaat dalam seminggu. Setelah itu setahun libur. Berarti itu tidak muadzabah namanya.
puasa seminggu, mempersungguh. Nah, setelah itu nggak puasa sama sekali sampai Ramadan depan. Jadi artinya apa? Ya, tidak ada nilai rajin. Ini yang kita usahakan bagaimana kita ada 5 tadi itu, ya, yaitu muadzabah, rajin, kemudian mulazamah, ya, kita selalu ada di situ, kemudian jiddiyah, mempersungguh, mutsabarah, kita sabar-sabarkan diri kita, dan yang kelima adalah ukuf tadi, nggak kemana-mana saat beribadah. Ini yang dimaksud tekun dalam ibadah, maka akan mendapatkan 7 hal. Yang pertama ialah faedah dari tekun beribadah, yaitu hati selalu bersambung. Ya, hati selalu bersambung dengan Allah Ta'ala. Ini dalam bahasa ilmu namanya as-silah billah. Ya, as-silah ma'allah. Selalu nyambung dengan Allah. Dan ini oleh Allah diterangkan, orang yang selalu nyambung dengan Allah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang selalu menyebut Allah. Ya, ingat dan menyebut Allah. Yadhkur itu fi'il mudhari'. Ahli bahasa menyatakan fi'il mudhari' itu faedahnya adalah lil hadir wal istiqbal, sekarang dan nanti, artinya selalu. Nah, ini juga nilai muadzabah tadi, rutin, tekun, selalu zikir. Ya, zikirnya enggak hanya muaqqatan temporari, seminggu zikir full, habis itu tadi itu setahun 2 tahun enggak zikir, enggak begitu. Jadi betul-betul lihat guru, nah selalu menyebut nama Allah, ingat pada Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Artinya aktivitas apapun, dia berdiri, dia duduk, yaitu selalu zikir. Wa ala junubihim, dan juga atas lambung mereka, artinya dalam keadaan terbaring, itu juga tidak lepas zikir kepada Allah. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan, ini disebut ulama yaitu tafakkur, selalu menghayati, ya, melihat alam, ya, langit dan bumi, kemudian berpikir sehingga menghasilkan keimanan. Karena dalam meningkatkan iman itu ada 2 ayat. Ayat qauliyah, yaitu ayat Al-Quran, dan ayat kauniyah, yaitu ayat alam. Makanya kalau kita wisata kemanapun, ya, itu jangan lupa, ya, kita niatkan itu adalah tafakkur. Kita mengambil pelajaran, tidak hanya bersenang-senang, tidak hanya, ya, istilahnya itu refreshing saja, tapi bagaimana wisata kita itu juga menghasilkan iman, menghasilkan tafakkur. Inilah yang disebut, yaitu orang yang tekun dalam beribadah itu pasti selalu nyambung dengan Allah. Ya, tadi ada 2 poin dalam ayat ini. Sambungnya seorang hamba kepada Allah saat dia tekun beribadah, yaitu dia selalu mengingat Allah. Kalau orang selalu mengingat Allah, nggak mungkin dia menentangnya, nggak mungkin dia maksiat, nggak mungkin dia meninggalkan Allah. Ada apa-apa pasti akan menyebut nama Allah. Makanya kalau, ya, orang iman itu disunahkan setiap aktivitas itu dimulai dengan lafal Bismillah. Itu menunjukkan kita tekun beribadah. Makanya Nabi sendiri juga memberi contoh doa-doa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu tujuannya agar kita termasuk orang yang tekun dalam beribadah. Ya, kita mulai kegiatan kita apapun dengan lafal Bismillah. Dan kita selesai dari kegiatan apapun dengan lafal Alhamdulillah. Ini menunjukkan poin yang pertama. Baik berdiri, duduk, kemudian tidur, selalu zikir. Ya, dan ahli tafsir juga menyatakan, ya, sebagaimana diterangkan oleh para fuqaha, ini juga menunjukkan yaitu praktek sholat, ya, bagi orang iman. Ya, kalau dia bisa berdiri, ya berdiri. Kalau nggak bisa berarti dia duduk. Kalau duduk nggak bisa, boleh dilaksanakan, boleh melakukan sholat, menjalankan sholat dalam keadaan tidur. Ini juga menunjukkan orang iman keadaan apapun selalu ingat kepada Allah.
Nggak bisa sholat berdiri, sholat dengan duduk. Maka biasanya banyak di masjid-masjid disediakan kursi. Ya. Kalau di kita ini jarang sekali, tapi kalau di Arab sana kadang-kadang saat masjid itu jejer, kursinya itu banyak sekali. Karena memang ya kalau di sana banyak yang gemuk-gemuk. Ya. Jadi mungkin pada saat tua agak berat. Ya. Ini bentuk dari ya, ketekunan dalam ibadah yang tadi kita sebut, ya, yaitu baik itu adalah musabarah, ya, menyabar-nyabarkan, jiddiyah, mempersungguh, ini masuk dalam selalu zikir. Yang kedua selalu tafakkur. Selalu tafakkur. Tafakkur itu bagaimana? Artinya mengambil hikmah dari semua yang dilihat dan yang didengar. Semua kejadian yang terjadi, yang kita alami, semua peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar, pasti ada hikmahnya. Di setiap peristiwa pasti ada pelajaran yang berharga. Dan kita bisa mengambilnya kalau kita tafakkur. Ya, kalau kita tafakkur, maka ya, orang yang tekun dalam beribadah itu pasti hidupnya akan lebih berkah. Kenapa? Karena selalu nyambung dengan Allah. Kalau sudah nyambung dengan Allah, ada namanya yaitu al-quwwah billah, kuat bersama Allah. Ya ta'azza, merasa mulia dengan Allah. Sekarang gambarannya begini. Orang yang bertempat di desa, ketika dia akrab dengan kepala desa, pasti di desa itu dia merasa istimewa. Kalau ada orang yang macam-macam, wah dia ngomongnya enteng. Jangan macam-macam, tak laporkan Pak Lurah, karena yang berkuasa di situ adalah lurah. Kalau di kota Kediri ini, ya, ada di antara kita yang akrab dengan wali kota, itu juga akan pede kemana-mana. Kalau ada orang yang macam-macam, tak laporkan Pak Wali. Karena apa? Akrab. Coba kalau nggak akrab. Coba kalau jangan nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, ya, dia akan sedikit ragu-ragu. Nanti kalau saya laporkan, ya, istilahnya diterima apa enggak? Tapi kalau kita dekat, akrab, pasti kita akan merasa kuat. Itu dengan makhluk, itu dengan manusia. Bagaimana kalau kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat malamnya perang Badar. Nabi saat itu tahu orang kafir 1.000 orang dengan persenjataan lengkap dan Nabi hanya 300 lebih sedikit, ya. Hanya ada 2 kuda dan beberapa senjata. Nggak mungkin menang. Tapi Nabi merasa kuat dengan Allah. Malamnya Nabi ahya lailahu, menghidupkan malam dengan munajat, dengan zikir, dengan sholat. Semalam suntuk Nabi nggak tidur. Kemudian paginya perang. Secara hitungan nggak tidur itu ngeliyeng, gitu kan? Ya, orang nggak tidur malam, pagi itu jantung berdebar, badan kelimpungan, nggak akan kuat. Tapi dengan ibadah Nabi kuat dan yakin pertolongan datang. Sehingga Allah mengirimkan 5.000 malaikat. Ya karena memang sudah akrab dengan Allah. Kalau kita nggak merasa akrab dengan Allah, kita jauh dengan Allah, ya kita malas beribadah, bahkan banyak maksiat, kira-kira yakin nggak doanya itu mustajab? Nggak akan yakin. Ya berarti itu, ya itu tadi silah ma'allahnya, nyambungnya dengan Allah itu ya tidak begitu kuat, sehingga tidak banyak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Ini yang dimaksud faedah yang pertama. Maka jadilah orang yang tekun beribadah agar kita masuk kategori orang yang selalu sambung dengan Allah. Ya, natasibillah alladzi la yamut. Kita bersambung dengan Allah yang tidak akan pernah mati. Ya, kalau kita bersandar kepada makhluk, kita mengandalkan makhluk akan mati. Ketika mereka mati, kita juga akan kehilangan kekuatan. Ini yang pertama. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, tekun dalam beribadah faedahnya adalah memperoleh cinta Allah, ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tekun dalam beribadah pasti mendapat mahabbat Allah. Ya, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita setir yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Qala Rasulullah SAW,
Innallaha qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, berarti hadits qudsi, ya, isinya dari Allah tapi lafadznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, man adali, siapa yang memusuhi untukku walian, seorang wali, artinya kekasih Allah, yang dekat dengan Allah, yang selalu beribadah pada Allah, faqad adantuhu bil harb, ya, maka aku telah memberitahu padanya, mengumumkan untuknya bil harbi, dengan perang. Jadi orang yang memusuhi orang-orang yang saleh, memusuhi orang-orang yang tekun beribadah, memusuhi orang-orang yang membawa ilmu, memusuhi orang-orang yang menjadi pejuang Islam, tokoh-tokoh Islam, ya, maka berarti Allah mengumumkan perang dengannya. Jadi sebuah dosa yang besar karena Allah mengumumkan perang. Kalau perang dengan Allah artinya ya Allah berarti murka, ya, Allah melaknati. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan seorang hamba tidak mendekat kepadaku bisain, dengan suatu ibadah, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, yang lebih kucintai daripada yang telah kuwajibkan untuknya. Jadi ibadah yang paling tinggi nilainya itu adalah ibadah wajib. Ya. Ibadah wajib itu membuat Allah mencintai kita. Dan itu bukti cinta kita kepada Allah. Dalam sehari kita diwajibkan sholat 5 waktu. Dan 5 waktu insya Allah kalau ditotal, ya, umpama dibuat rata-rata satu sholatan 5 menit, ya, dalam sehari cuma 25 menit. Tapi kalau kita mengerjakan dengan khusyuk, mengerjakan dengan tumakninah, maka itu bukti cinta kita kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat sholat itu diwajibkan di waktu-waktu yang nggak mungkin kita itu nggak bisa ngerjakan, pasti bisa. Sholat subuh itu saat belum ada aktivitas, ya, baru bangun dari tidur kita sholat. Waktunya masih longgar. Insya Allah kantor nggak ada yang masuk waktunya subuh, nggak ada. Kecuali pasar mungkin. Ya, apalagi berdekatan dengan pasar, insya Allah sepertiga malam sudah ramai di sini. Nah, makanya kalau yang dekat pasar kok nggak bangun malam, wah ini musibah ini. Karena babangnya yang bangunkan. Nah, ini. Jadi waktu subuh longgar, kemudian zuhur itu juga waktu jeda saat kita aktivitas bekerja. Asar juga waktu selesai bekerja. Sore, maghrib, ya, kita waktu bercengkrama dengan keluarga. Malam, ya sebelum tidur, yaitu sholat isya. Ya. Itu juga nggak ada aktivitas santai. Ya, jarang orang yang mau tidur lari-lari dulu, itu jarang. Ya, atau angkat-angkat beban dulu, insya Allah jarang. Mau tidur ya santai. Nah, Allah mewajibkan sholat isya di situ. Maka di sini yang disebut oleh Rasulullah, ya, berdasarkan hadis qudsi di sini adalah ibadah terbaik, ibadah yang paling membuat Allah mencintai kita itu adalah ibadah wajib. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Nawafil itu salat-salat sunnah. Ya, kalau puasa ya puasa sunnah. Seperti bulan ini ya kita disunahkan puasa 6 hari bulan Ramadan, bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal. Ya, tapi biasanya 6 hari lebih berat daripada Ramadan. Nah, karena gak pati ono koncone. Apalagi terus suasana lebaran terus. Ya, itu cobaan. Ya. Seorang hamba mendekat kepadaku dengan sholat, ya, sholat sunnah, hatta ahibbahu, sampai akhirnya aku mencintainya. Berarti orang yang tekun dalam beribadah itu pasti menghasilkan mahabbat Allah, pasti menghasilkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah memberi cintanya, maka Allah akan memberikan semuanya. Tidak hanya memberi apa yang kita ingini, bahkan akan memberi sesuatu yang melebihi apa yang kita bayangkan. Kalau kita sudah menunjukkan cinta kita kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, orang iman itu adalah orang tekun beribadah karena cintanya kepada Allah itu melebihi yang lain. Maka Allah membalas cinta kita. Allah membalas cintanya orang iman, yaitu dengan memberikan cintanya, dan cinta itu adalah ridwanullah, wa ridwanu minallahi akbar. Ya. Karena Allah kalau sudah dikandung cinta, maka Allah akan memberikan semua keutamaannya. Ya. Hidupnya akan dibuat tenang,
hidupnya akan dibuat berkah. Ya. Seperti amalan sunnah. Ya. Suatu kisah yang sering dikisahkan yaitu tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah mau tidur di masjid, tapi oleh takmir masjidnya diseret, nggak boleh tidur di masjid. Akhirnya dia, Imam Ahmad tidur di emperan masjid. Ya. Kemudian didatangi lagi, diseret lagi keluar. Ya. Pokoknya di masjid, di emperan masjid, di lingkungan masjid nggak boleh tidur. Padahal Imam Ahmad saat itu adalah seorang imam yang ditakuti khalifah. Ya, bahkan menurut ceritanya saat itu beliau pada saat sudah dilepaskan dari penjara, ya, karena khalifah saat itu sudah senang dengan sunnah, yaitu al-mutawakkil billah, dan akan diangkat menjadi ulama khalifah, ulama kerajaan, beliau menolak. Dan beliau ingin dibebaskan kemanapun pergi. Sehingga pergi kemanapun beliau pakai pakaian biasa. Karena dulu para ulama itu ya, sudah menjadi kesepakatan, ya, kalau memang ulama itu memakai pakaian ulama. Kemanapun dia pergi supaya diketahui bahwa dia ulama. Sehingga siapapun yang akan punya masalah, punya pertanyaan itu langsung tahu siapa yang harus dimintai fatwa. Dulu begitu. Lah, Imam Ahmad meminta pada khalifahnya karena tidak mau diangkat, diberi jabatan apapun, dia akhirnya pakai pakaian biasa. Sehingga pada saat mampir di masjid tadi tidak diketahui bahwa itu adalah Imam Ahmad. Kalau tahu, ya mungkin nggak akan memperlakukan seperti itu. Sampai akhirnya Imam Ahmad diseret di tengah jalan. Kemudian saat itu lewatlah orang tua. Ya, dan orang tua ini adalah tukang roti. Ya, beliau melihat Imam Ahmad diseret itu kasihan dan ya istilahnya itu nawari. Ya, nginap di rumah saya saja. Akhirnya diajak ke rumahnya. Nah pada saat di rumah tukang roti tersebut, Imam Ahmad melihat setiap tukang roti tadi, bapak yang sudah tua tukang roti tadi itu membuat adonan roti, membentuk rotinya. Pokoknya setiap gerakan tangan itu diiringi dengan astagfirullah. Kan ibadah sunnah itu. Ya. Ibadah sunnah itu nggak wajib. Ya, memang kita diperintah selalu istighfar, tapi tidak harus setiap gerakan. Tapi dia melakukan setiap gerakan. Nah Imam Ahmad sampai nggak bisa tidur. Ya, karena memperhatikan. Ya, luar biasa zikirnya. Kemudian Imam Ahmad memberanikan diri untuk bertanya, ya, apakah engkau ya dengan istighfar setiap gerakanmu ini sudah mendapatkan apa yang kau inginkan? Artinya semua keinginan, semua harapan, apakah sudah oleh Allah diberikan? Jawabnya Pak Tua pembuat roti tadi, sudah. Semua yang kuinginkan, semua yang kuharapkan Allah memberi. Dan ini juga terbatas, namanya keinginan orang yang sederhana itu nggak terlalu muluk-muluk gitu loh. Tapi semua yang diinginkan Allah memberi. Nggak ada sesuatu yang saya inginkan nggak diberi oleh Allah. Cuman satu yang belum diberi oleh Allah, katanya orang tua tadi. Imam Ahmad bertanya, apa satu itu? Yaitu saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad adalah seorang yang masyhur di dunia Islam, ulama besar, bahkan dengan kesabarannya dipenjara oleh 3 khalifah. Nah, itu terkenal di mana-mana. Sampai tukang roti tadi, ya karena banyak mendapat ilmu, hikmah dari perkataan, ilmu dari Imam Ahmad, tapi belum ketemu orangnya, beliau ingin ketemu, tapi sampai sekarang oleh Allah belum dikabulkan. Nah, padahal Imam Ahmad sudah ada di depannya. Kemudian Imam Ahmad takbir, Allahu Akbar, subhanallah. Berarti saya tadi diseret dari masjid ke tengah jalan. Ya, saya diseret dari masjid ke tengah jalan itu untuk mengabulkan doamu. Karena kalau tidak diseret ke jalan, ya tidak akan ketemu dengan Imam Ahmad. Tidak akan mengajak Imam Ahmad ke rumahnya. Berarti Allah menyeret saya, yaitu untuk Allah mengabulkan permintaanmu, mengabulkan doamu. Saya adalah Imam Ahmad. Ini salah satu bagaimana kalau Allah sudah mencintai, ya, dengan amalan sunnah yang kita lakukan, meskipun kadang sepele, istighfar itu sepele, bukan amalan yang berat. Tapi mendatangkan keberkahan. Semua yang kita inginkan akan kita dapatkan, bahkan akan mendapatkan melebihi apa yang kita bayangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, faedah tekun dalam beribadah adalah keselamatan dari musibah yang berat. Keselamatan dari musibah yang berat. Orang yang tekun beribadah,
ya, dia akan terselamatkan dari musibah yang berat. Musibah yang berat dimaksud di sini ialah yang pertama, dia akan terhindar dari musibah-musibah yang membuat dia tidak kuat. Karena kadang musibah ada orang itu musibahnya biasa sebenarnya, tapi Allah membuat ya, untuk dirinya itu seperti kiamat. Padahal orang lain melihat musibahnya itu musibah yang ringan. Artinya di sini apapun musibah yang dialami dia kuat menanggungnya. Ya, itu yang dimaksud keselamatan dari musibah yang besar, yang berat. Atau yang kedua, ya, ketika mendapat musibah pasti dapat pertolongan, pasti segera mendapat jalan keluar. Orang yang tekun ibadah akan mendapatkan hal itu. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadillah. Nabi berkata atau bersabda menasihati Ibnu Abbas yang saat itu masih anak-anak. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu amamak. Maka Allah akan kamu jumpai di depanmu. Artinya selalu menjagalah ibadah kepada Allah, selalu taqarrublah kepada Allah, zikir, tafakkur, maka Allah akan kamu jumpai di hadapanmu. Seperti tadi itu. Kalau kita akrab dengan Allah, ya, Allah akan selalu ya, mengiringi kita. Makanya Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu selalu menyertai orang yang sabar. Menyertainya Allah itu bukan kok menyertai biasa, tidak. Bagi orang-orang khusus seperti orang yang sabar, orang yang ahli ibadah, itu maksudnya disertai dengan pertolongannya. Allah menyertai ya, juga dengan pertolongannya, dengan perlindungannya. Tidak hanya mengawasi begitu saja. Ta'arraf ilallah, mengenallah pada Allah firraha, di waktu yang longgar, ya, di waktu yang santai, selalu tetap zikir. Maka ya'rifka fis syiddah, maka Allah akan mengenalmu di waktu yang berat. Jadi kalau di waktu-waktu longgar, banyak nikmat, banyak kesenangan, dalam waktu gembira, kita tidak lupa zikir kepada Allah. Waktunya ibadah, kita ibadah. Waktunya zikir, kita zikir. Waktunya tafakkur, kita tafakkur. Maka saat kita mengalami berat, Allah akan mengenal kita. Artinya Allah akan selalu menolong kita. Maka tadi ya, kita fahami bahwa kalau kita nggak akrab dengan Allah, bagaimana kita yakin Allah menolong kita? Ini suatu kaidah yang perlu kita pegang, bahwa jagalah ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, maka Allah akan mengenal kita. Dengan mengenal berarti kita diberi pertolongan. Kalaupun toh ada musibah berat yang kita alami, kita mengalaminya atau melaluinya dengan ringan. Seperti yang dialami oleh Rasulullah tadi. Ya, menghadapi 1000 orang itu nggak berat, apa namanya, nggak ringan. Ya, tapi Allah memberi kemudahan. Allah memberi kemudahan. Perang Badar, kemudian perang perang Khandaq juga sama. Semua pasukan multinasional dari kabilah-kabilah Arab bersatu untuk menyerang Madinah, menyerang Nabi. Tapi Allah menghancurkan mereka, mengirim hujan yang deras, hawa yang dingin sehingga bubar. Ini menunjukkan bahwa Allah akan menghindarkan musibah yang besar. Termasuk ya, yang juga sering kita ceritakan yaitu Abdullah bin Urwah bin Zubair, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang tabi'in yang beliau ya, mendapat musibah, kakinya itu kena tetanus. Sehingga di situ kakinya menurut dokter harus diamputasi. Itu juga sesuatu yang berat, kakinya harus dipotong. Dan supaya diingat, dulu belum ada obat bius. Ya, dulu belum ada obat bius. Maka apa yang dilakukan oleh dokter? Ya, tabibnya mengatakan minumlah arak terlebih dahulu sampai mabuk. Kemudian saat kamu mabuk nggak sadar akan kupotong kakimu, karena dipotongnya dengan geraji. Ya, di kulitnya itu disayat dulu, kemudian dipotong dengan geraji tulangnya. Kata Urwah bin Zubair, ma'adzallah. Ya, naudzubillah, kalau saya harus minum arak. Nah terus bagaimana menurut tabibnya? Bagaimana aku memotong kakimu? Kata Urwah bin Zubair, ya cukup ya
siapkan gergajimu, saya tak akan sholat, ya saya akan sholat dulu. Nanti pada saat sujud silahkan pegang kaki saya dan potong. Kemudian beliau memulai sholat dengan khusyuk. Dengan kekhusyuannya pada saat dipotong, dia tidak merasakan sakit. Saat dipotong dia tidak ada suara aduh, ya, atau suara menahan sakit, tidak ada. Karena khusyuknya zikir kepada Allah. Baru setelah sholat selesai dia menyadari kakinya sudah terputus. Kemudian dimasukkan di minyak yang panas agar darahnya tidak mengalir. Baru kemudian dia memegang kakinya dan mencium kakinya, dan dia bersumpah, demi Allah, selama hidupku engkau tidak pernah aku bawa untuk menuju tempat maksiat. Jadi demi Allah, selama hidupku, kaki ini yang ngomong pada kakinya, ya engkau menjadi saksi, selama hidupku aku tidak pernah menuju tempat maksiat, mengajakmu ke tempat maksiat. Jadi artinya musibah yang begitu besar dilewati begitu saja, ringan. Karena apa? Karena tekun dalam beribadah. Karena menurut ceritanya Urwah bin Zubair, ya, kalau dalam sehari itu siang itu dia membaca Al-Quran separuh atau seperempat Quran siang hari. Kemudian membacanya dengan membaca Al-Quran mushaf. Kemudian malamnya yang dibaca dengan membaca mushaf tadi, beliau malamnya dipakai sholat. Jadi umpama separuh Quran di siang hari, separuh Quran di malam hari, atau seperempat Quran di siang hari, malam juga seperempat Quran. Ditanya, kenapa kok siangnya pakai Quran padahal sudah hafal? Kata Urwah bin Zubair, saya ingin mata saya juga kebagian pahala. Padahal sudah hafal, tapi matanya supaya bisa melihat sesuatu yang baik, apalagi ayat Allah, itu merupakan pahala. Maka beliau tekun ibadah. Maka beratnya apapun, musibah seberat apapun bisa dilalui dan Allah memberi kesabaran. Itulah keutamaannya. Ya, bisa dipahami? Keempat, mencegah dari segala bentuk maksiat. Ya, mencegah dari segala bentuk maksiat. Kalau kita tekun beribadah, berarti kita tersibukkan dengan ibadah. Kita tersibukkan dengan kebaikan. Diri kita buat repot dengan kebaikan, maka tidak akan sempat dengan kejelekan. Maka di sini Allah menyatakan dalam surat Al-Ankabut, wa aqimis sholata. Ya, tegakkan sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan keji, artinya dosa-dosa besar. Ahli ilmu mengatakan fahsya itu dosa-dosa yang ada hadnya. Ya, seperti membunuh harus dikisos, minum arak harus ditakzir, cambuk. Kemudian berzina harus diranjam atau diranjam atau dicambuk 100 kali. Ya, ini disebut fahsya. Wal munkar, kalau munkar itu perbuatan dosa kecil. Artinya kalau orang itu tekun beribadah, pasti dia meninggalkan segala jenis dosa. Nah, kaitannya tadi itu, kalau kita tersibukkan dengan yang baik, maka kita tidak sempat dengan yang jelek. Kalau kita tersibukkan dengan ketaatan, maka kita akan jauh dari kemaksiatan. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang manfaat, maka kita tidak akan pernah berada di hal-hal yang tidak bermanfaat, yang membahayakan, gak akan. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita sibuk dengan maksiat, pasti kita jauh dari taat. Kalau kita sibuk dengan pelanggaran, pasti kita juga akan jauh dari kebaikan. Wa may ya'shu an dzikrillah fa inna lahu wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang berpaling dari peringatannya Allah, maka dia kugandeng dengan setan. Maka monggo kita koreksi kita lebih akrab dengan siapa? Kita lebih sibuk dengan siapa? Kalau sibuk dengan Allah, yaitu dengan beribadah, maka setan akan menjauh. Makanya Nabi pernah bersabda, siapa yang baca surat Al-Baqarah dalam satu rumah, di rumah dia membaca surat Al-Baqarah, setan akan pergi. Berapa hari? 3 hari. Nah, kalau tiap hari baca, berarti setan tidak akan pernah ada di rumah kita. Maka ini yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita.
Ya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan nafsuka illam tuzhilha tuzhiluk. Dirimu, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dalam kebaikan, maka kejelekan akan menyibukkanmu. Kejelekan akan menyibukkanmu. Naudzubillah. Itulah faedah tekun beribadah. Pasti akan selalu dalam kebaikan. Seperti orang yang berteman bersama orang-orang baik, ya pasti akan ikut baik. Tapi kalau berteman dengan orang yang jelek, meskipun tidak melakukan kejelekan, ya dicap kelompoknya, dicap sama seperti mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang kelima, bahwa tekun beribadah itu menghapus segala dosa. Ya. Tekun beribadah menghapus segala dosa. Artinya segala dosa ini baik yaitu dosa-dosa yang hubungannya yaitu dengan Allah maksudnya. Kalau hubungannya dengan makhluk, ya, itu terhapusnya kalau kita sudah islah dengan makhluk, dengan manusia. Tapi kalau ya maksiat dengan Allah, pelanggaran, itu yang dimaksud dengan dihapusnya dosa di sini. Sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum?" Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu salah satu kalian? Jadi punya rumah, depannya sungai. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Kemudian pemilik rumah yang depannya sungai tadi, ya, dia mandi 5 kali di sungai tersebut, ya, karena sungainya mengalir jernih. Hal yabqa min darani syai', apakah kotoran dalam tubuhnya itu tersisa kalau mandinya 5 kali sehari? Ya. Kalau berkata sahabat, la yabqa min duni syai', ya min darani syai', pasti ya tidak tersisa sedikit pun kotoran. Kemudian qala bersabda siapa Nabi, fadzalika mathalus shalawatil khams. Itulah perumpamaannya salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al khotoya. Ya, dengan salat 5 waktu itu Allah menghapus semua dosa. Ya, menghapus semua dosa. Maka sangat jelas bahwa kalau kita tekun beribadah, apalagi yang wajib, ya, ditambah lagi kalau kita tekun dalam ibadah sunnah, ya pasti puncaknya adalah kita mendapat pengampunan dari semua dosa yang kita lakukan. Sehingga ya kita selalu mendapat rahmatnya Allah. Orang kalau dosanya itu tidak banyak, hidupnya ringan. Dan yang jelas secara hati, secara jiwa itu tenang. Karena Nabi menyatakan al-itsmu ma haqa fis sadrik. Dosa itu yang membuat hidupmu resah. Jadi kalau kita bangun tidur kok ada keresahan-keresahan yang kadang-kadang kita itu ya bingung dari mana. Itu ketahuilah bahwa itu termasuk dari dosa kita. Banyaknya dosa yang kita lakukan. Sama seperti orang berbuat salah itu pasti nggak tenang. Karena apa? Khawatir konangan. Orang berbuat kejahatan, menyembunyikan kejahatan itu pasti tidak tenang hidupnya. Seakan-akan orang itu akan perasaan dia yaitu mengintainya. Ya, karena berbuat kejelekan. Makanya sampai ada peribahasa Jawa, ya becik ke titik olo ketoro. Karena pasti akan orang itu akan takut. Ya, bahwa kejelekannya akan terbongkar. Adzan dulu. Waktunya adzan. Oke. Nanti setelah adzan kita lanjutkan yang ke-6 dan yang ke-7. Allahu Akbar.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, yaitu memperoleh husnul khotimah. Orang yang tekun dalam beribadah mendapat jaminan kehidupannya berakhir dengan indah. Artinya saat ajal menjemput, dia akan melakukan kebiasaannya, yaitu mengerjakan kebaikan. Orang kalau sudah biasa sholat, ya, kita banyak melihat, mendengar, bahkan menyaksikan beberapa video-video CCTV di masjid. Ya. Banyak orang yang memang tekun dalam masjid, Allah mencabut nyawanya, dia ditemui ajalnya pada saat sholat. Ya. Banyak dai-dai, ustadz-ustadz, yang saat ceramah, ya di situ ajal menjemputnya, ajal menjemputnya, karena memang terbiasa menyampaikan ilmu, terbiasa yaitu menyebarkan kebaikan. Inilah jaminan bagi orang yang tekun dalam beribadah. Ini berbalik dengan orang yang tekun melakukan kemaksiatan. Banyak juga yang mati dalam keadaan mengerjakan maksiat. Ya, orang yang suka joget umpama. Ya, banyak yang dicabut nyawanya pada saat berada di panggung, ya, pada saat berjoget. Banyak yang maksiat, ya, pada saat terbiasa mengkonsumsi narkoba, Allah mencabut nyawanya pada saat mengkonsumsi narkoba. Makanya kita tekun beribadah itu agar kita mendapat husnul khotimah. Di sini Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah SAW, idza aradallahu bi 'abdin khairan, ketika Allah menghendaki pada seorang hamba mendapat kebaikan, asalahu, Allah membuat hidupnya indah. Ya, asal itu kan dari kata asal. Asal itu madu. Ya, hidupnya manis. Qila wa ma asalahu, yang dimaksud hidupnya manis itu bagaimana, wahai Rasulullah? Qala, bersabda siapa Nabi, yaftahullahu lahu amalan salihah. Allah akan membuka untuknya, ya, artinya memberi ilham, memberi kesemangatan untuk beramal solih, untuk mengerjakan kebaikan. Ya, qabla mautihi, sebelum kematian datang. Jadi detik-detik dia akan mati, Allah memberi ilham kepadanya, memberi kemampuan, kesemangatan, pertolongan untuk melakukan kebaikan sebelum mati. Kemudian pada saat melakukan, summa yakbituhu alaihi, kemudian Allah mencabut nyawanya saat melakukan kebaikan tersebut. Sebelum meninggal, dia diberi ilham untuk mengerjakan sholat. Pada saat melakukan sholat, Allah mencabut nyawanya. Ini bentuk dari bagaimana Allah Ta'ala menjamin ketika hambanya tekun beribadah, ya, Allah akan membuat dia itu husnul khotimah. Ya. Seperti yang pernah diceritakan guru-guru kita di Makkah sana, ya, ada di Madinah itu, ada orang tua yang, ya, sudah terbiasa beberapa menit, 10 menit atau seperempat jam sebelum adzan sudah ada di masjid. Pada saat masuk masjid, setelah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid,
pasti diketahui oleh semua yang biasa sholat di situ, dia akan mencari orang, terutama di kalangan pemuda, ya, mahasiswa sana, untuk membacakan ayat Quran. Jadi ternyata beliau tidak bisa membaca Quran, tapi dia ingin selalu mendengarkan bacaan Quran. Sehingga pada saat selesai sholat pasti nyari orang siapa yang mau membacakan Quran untuknya. Dan di sana banyak, ada mahasiswa yang belajar di sana banyak sekali. Dan itu dilakukan, ya. Orang menyaksikan puluhan tahun begitu. Sampai suatu saat, pada saat dia masuk masjid, sholat 2 rakaat, kemudian selesai sholat dia mencari seperti biasanya siapa yang membacakan, akhirnya ada pemuda yang membacakan. Pada saat membacakan ada ayat sujud. Ya, ada ayat sujud. Kemudian pemuda tersebut dan orang tua tadi ikut sujud. Ya, setelah pemuda tadi bangun, ya ternyata Pak tua tadi itu masih sujud lama, ditunggu. Ya. Tapi begitu mau qomat, sujudnya terus, belum bangun dari sujudnya. Setelah dilihat, ternyata sudah wafat. Jadi wafatnya Allah mengambil ajalnya pada sujud, yaitu pada saat kebiasaannya mendengarkan Al-Quran, bahkan keadaan posisinya sujud. Inilah contoh orang yang selalu tekun dalam beribadah, nantinya oleh Allah menjelang ajalnya datang, oleh Allah diberi ilham untuk mengerjakan kebiasaan dalam kebaikan itu, dan saat mengerjakan Allah mencabutnya. Itulah kematian yang kita idam-idamkan, bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Berbeda dengan orang yang suka dengan hal-hal yang maksiat. Ya, banyak dikisahkan juga, bahkan saat itu masuk di media-media surat kabar di Saudi Arabia, itu ada seorang petugas memandikan jenazah. Jadi di sana kan masjid-masjid itu ada semacam panitia untuk merawat jenazah, yaitu menjemput di rumah, kemudian dibawa ke masjid, dimandikan dan disolatkan. Saat itu mendapat telepon, minta, ya, penghuni rumah itu yang telepon tadi minta supaya mengambil jenazah anaknya. Ya, akhirnya dia datang. Begitu nyampe di depan rumah, dia mengetuk pintunya, ngebel, kemudian masuk rumah, oleh orang tuanya diberitahu, yaitu anak saya di kamar atas. Ya. Kemudian petugas tadi ke atas. Nah, ketika di atas, ya dia masuk kamar anaknya itu, ya, saat itu melihat sesuatu yang istilahnya itu sangat menyedihkan. Yaitu kamar anaknya penuh dengan sesuatu yang istilahnya itu, ya, intinya hanya hiburan-hiburan, ya, seperti televisi, komputer, semua alat-alat yang istilahnya orang itu akan membuang waktu di situ. Dan saat itu anak tersebut dalam keadaan duduk tergeletak, ya, tidak ada nyawa, dan yang membuat heran kenapa tangannya itu sampai sudah diperban dan berdarah. Ya, ini aneh. Ya. Kemudian ditanya, ini kejadiannya bagaimana, anaknya kok istilahnya matinya seperti ini, dalam keadaan, ya, kamarnya itu memang penuh dengan hal-hal yang istilahnya melalaikan dari ibadah, ya, umpama channel, ya segala channel, ya, di situ ada, tersedia semua, fasilitas ada semua, matinya dalam berdiri, kemudian tangannya berdarah. Kenapa? Kemudian bapaknya dengan terpaksa bercerita, ya, bahwa anak saya ini suatu kemarin malam kita ajak makan malam pada saat habis sisa. Dia tidak mau. Dia minta makanannya biar dibawa pembantu ke atas ke kamar. Kemudian setelah pembantu tersebut mengirim ke kamarnya, ternyata, ya, tidak dibukakan. Ya, berkali itu nggak ada suara. Akhirnya kembali ke bawah, memberitahu orang tua. Kemudian orang tuanya naik dan melihat dari celah kamar tersebut, ya, ada jendelanya atau apa, dilihat ternyata anaknya, ya, keadaan seperti orang sudah tidak bernyawa. Ya. Kemudian didobrak pintunya, dan pintunya terbuka, dan dilihat saat itu, ya, anaknya sudah keadaan terbujur kaku, ya. Kemudian tangannya memegang remote, ya, remote parabola. Ya, dan saat itu yang dilihat adalah, ya, tontonan dewasa. Yang jelas itu adalah kemaksiatan. Nah, kemudian orang tuanya berusaha remote ini diambil, ternyata nggak bisa. Sudah kaku, bahkan dipaksa nggak bisa.
Ya, akhirnya untuk supaya tidak malu, ya, matinya dalam keadaan memegang remote, apalagi yang dibuka adalah film-film dewasa, maka tangannya dipatahkan, yaitu dengan dipotong sehingga keluarlah darah. Maka saat itu dia langsung membungkus tangan tersebut. Ya. Kemudian ya tadi orang tua yang tidak tega untuk meramut dan sebagainya menelpon pemandian untuk untuk merawat jenazah tadi itu, memandikan jenazah. Nah, ini contoh bahwa orang kalau terbiasa dengan suatu kejelekan, ya, maka ya, banyak yang mengalami matinya juga dalam keadaan mengerjakan kebiasaannya itu. Ini banyak dulu cerita ini juga termasuk menggegerkan. Karena kenapa sampai remote itu nggak bisa keluar, nggak bisa diambil dari tangan. Ya, apalagi zaman sekarang. Kalau dulu kan sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, mungkin televisi masih, sekarang sudah dengan HP. Jangan sampai waktu kita habis dengan HP, kemudian Allah mencabut nyawa kita saat kita bermain-main dengan HP. Kadang-kadang kita punya banyak grup. Yang isinya guyon-guyon. Ya, yang isinya itu hanya share sesuatu yang istilahnya itu melalaikan kita ibadah. Ya, kalau punya grup 20 saja, kalau 1 menitnya ngirim semua, maka waktu kita akan habis. Ya. Ini makanya pentingnya kita tekun dalam beribadah agar kita selalu dalam keadaan baik, dan kapanpun ajal menyebut kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah senantiasa memberi pertolongan pada kita agar kita nantinya akan yaitu husnul khotimah. Amin. Terakhir, faedah dari tekun adalah mendapat naungan di hari kiamat. Qala Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. 7 golongan yang Allah menaunginya di dalam naungannya. Kapan? Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama adalah imamun adilun. Ya, imam yang adil, penguasa yang adil, yang tidak semena-mena. Ya, wasabun nasa'a fi ibadatillah. Dan yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Jadi tumbuhnya itu hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan pendidikan, dengan belajar ilmu, belajar dengan banyak pengalaman, ya, bukan tumbuh dengan kesenangan-kesenangan, hiburan-hiburan. Ya, itu akan mendapat naungan. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Tergantung di masjid artinya selalu merindukan masjid. Ya, selalu ada di masjid. Ya, selalu ibadah di masjid. Ya, karena masjid adalah tempat yang nyaman bagi orang-orang pilihan. Ya, kalau orang-orang pilihan, kalau bukan orang-orang pilihan, masjid itu nggak terasa nyaman. Bahkan sholat pun, ya, kalau bisa ya cepet-cepetan. Nah, ya. Sehingga kadang-kadang keliling, ya, mana imamnya yang biasanya sholatnya pendek. Nah, yang dijauhi itu adalah imam-imam yang sholatnya panjang. Jadi 3 hal ini yang kita ambil adalah 2 tadi, pemuda yang selalu tumbuh dalam ibadah dan orang yang selalu hatinya tergantung di masjid. Artinya hatinya tergantung dengan kebaikan-kebaikan, dengan kemanfaatan-kemanfaatan. Itulah manfaat dari orang yang tekun beribadah. Dia akan selalu merindukan kebaikan. Dalam sehari kalau belum melakukan kebaikan, hidupnya itu merasa kurang afdol, merasa tidak tenang. Ya. Bahkan waktu berjalan itu dia selalu menyusahkan, jangan sampai waktu lewat begitu saja. Makanya ahli ilmu, ya, Ibnu Qais itu pernah keluar dari masjid, diajak ngobrol, ya, beliau mengatakan, kalau engkau bisa menahan matahari, saya akan duduk bersama kalian. Artinya tidak mau waktu itu berlalu begitu saja. Inilah ya, ketekunan dalam beribadah, menyabar-nyabarkan diri dalam ibadah, kesungguhan dalam ibadah, ya, mulazamah dalam ibadah yang menghasilkan 7 keutamaan tadi. Semoga Allah senantiasa memberi pertolongan pada kita semua. Semoga Allah memberi ilham yang baik pada kita semua. Semoga Allah juga selalu memberi kekuatan pada kita semua untuk bisa selalu tekun dalam beribadah, selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan selalu mampu menyabar-nyabar diri kita untuk menetapi ibadah sehingga mendapatkan 7 faedah tadi. Amin. Jazakumullah khairan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Insyaallah bisa kita sambung di lain waktu dengan tema yang berbeda. Jazakumullah khairan atas kehadiran para jamaah semuanya, dan juga pada saudara-saudara kita yang menyimak lewat online. Setiap kajian seperti ini kita online, atau nanti mungkin para jamaah ingin mendengarkan kembali, ada di channel namanya Manazil Ilmi, ya, Manazil Ilmi. Itu semua kajian kita, insyaallah kita live dan terdokumentasi di YouTube insyaallah. Jazakumullah khairan, ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.